Sudah lebih dari 6 bulan, 13 bus listrik bekas operasional perhelatan Forum G20 di Bali pada tahun 2022 mangkrak di Pulau Damri, Surabaya. Bus yang digadang-gadang menopang program angkutan by the service itu berhenti beroperasi sejak Januari lalu karena tidak ada anggaran operasional. Inilah 13 bus listrik yang mangkrak sejak Januari lalu. Bus-bus tersebut diparkir di garasi Damri, Surabaya di kawasan Jagir, Wonokromo. Kondisinya tak sekinclong saat awal dioperasikan. Yang paling dikhawatirkan adalah baterai bus yang rusak karena tak terpakai. Hingga kini, belum bisa dipastikan kapan bus-bus tersebut kembali melayani warga Kota Pahlawan. Bus-bus listrik ini sebenarnya bekas dari operasional G20 yang digelar di Bali pada 2022 yang lalu. Secara fisik tampilan luar memang menunjukkan banyak sekali bagian-bagian yang kotor dan cat mulai kusam. Ada juga stiker yang menunjukkan identitas dari bus Semanggi Surabaya ini yang sempat beroperasi selama 2 minggu pada awal Januari yang lalu. Sudah mulai terkelupas. Nah, saya juga penasaran bagaimana kondisi bus setelah mangkrak selama 6 bulan ini. Kondisi dalamnya. Saya akan mengajak Anda melihat langsung. Kondisi di dalam bus sebenarnya masih sangat layak dan masih cukup bersih. Kursi-kursi juga masih utuh dan lengkap dengan sabuk pengamannya. Bus ini berkapasitas 28 penumpang, baik duduk dan berdiri. Berbagai perlengkapan pendukung juga masih di tempatnya. Palu pemecah kaca ini misalnya. Kemudian, alat pemadam kebakaran. Diresmikan pada akhir Desember 2022 lalu, bus listrik Semanggi Surabaya melayani rute Koridor 3. Yaitu dari Terminal Purabaya, Jalan Ahmad Yani, sampai Kenjeran dan sebaliknya. Menurut Iwan Iwe, pengguna bus sekaligus anggota Forum Diskusi Transportasi Surabaya, bus ini sangat dibutuhkan masyarakat karena minimnya angkutan publik, sedangkan warga kota Surabaya jumlahnya melebihi 3 juta jiwa. Artinya sebenarnya ketika ada tambahan bus listrik, ya agak lumayan lah. Tapi sebenarnya itu nggak menyelesaikan masalah. Karena kebutuhan untuk transportasi publik itu luar biasa. Banyak jalur-jalur yang belum dilalui oleh transportasi publik. Bus hanya beroperasi selama 2 pekan. Alasan Damri saat itu, kontrak kerjasama antara Damri selaku operator dengan Kementerian Perhubungan perlu diperbaiki. Surabaya menjadi satu dari 11 kota di Indonesia yang mendapatkan program prioritas penataan transportasi publik. Bus listrik salah satu upayanya. Joko Setijarwono, Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI mengungkapkan, anggaran untuk operasional bus listrik memang minim. Hal ini tidak sebanding dengan uang negara yang digelontorkan untuk insentif penjualan mobil dan motor listrik pribadi. Kementerian Perindustrian itu menggelontorkan 2 tahun depan sampai 12 triliun untuk kendaraan listrik motor maupun mobil. Artinya bukan negara tidak punya uang. Uangnya ada, cuman kembali lagi kita tidak punya komitmen negara ini benar untuk bicara public transport. Kepala Damri Surabaya, Yulianto enggan berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan menunggu instruksi dari pusat. Sementara saat ini, perawatan unit bus listrik dilakukan oleh PT Inka, salah satu BUMN yang membuat bus listrik tersebut. Begitu juga dengan Kepala Dishub Surabaya, Tanjung Iswandari, yang menyerahkan urusan bus listrik ini ke pemerintah pusat dan Damri. Secara umum kondisi bus listrik ini masih cukup baik, hanya tinggal memoles. Tapi bicara soal keberadaan bus listrik di Surabaya, dikaitkan kemudian juga dengan komitmen mengurangi gas buang, ini masih memang sangat jauh perdebatannya. Tapi setidaknya, kalau 13 bus ini dioperasikan kembali, setidaknya ini memudahkan masyarakat untuk mengakses transportasi publik dan membuat mereka semakin yakin beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Miftah Farid, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.